Shalom teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman ya, meskipun usia kita mungkin agak lain gitu, tapi tetap teman-teman gitu ya. Oke, jadi sebelum saya sharing, saya mau tanya di awal ya. Ada 2 pertanyaan, waktunya 34 menit ternyata. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak dari kita merasa telah diberi talenta sama Tuhan? Oke? Ting, ya. Oke ya, beberapa ya. Nah, pertanyaan kedua, berapa banyak yang merasa bahwa talenta itu sungguh-sungguh berharga? Halo? Anyone? Oke, ya beberapa, lebih banyak daripada yang tadi ya. Oke, nah pagi ini saya mau sharing mengenai mengembangkan talenta ya. Sebenarnya ada kaitannya juga dengan tujuan hidup kita gitu ya. Bakal ada 3 poin. Yang pertama, apa sih sebenarnya talenta? Yang kedua, mengapa kok talenta itu perlu untuk dikembangkan gitu ya. Kenapa kok nggak didiemin aja, nanti manak-manak dewe gitu. Ternyata nggak seperti itu ya, itu ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan talenta ya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Ya, kita baca, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, untuk mengetahui seberapa berharganya sebuah talenta itu, kita perlu menelisik ya lebih jauh. Jadi kita lihat talenta itu sebenarnya apaan sih gitu ya. Nah, talenta itu berasal dari kata talanton yang artinya satuan uang Yunani. Ya, semoga saya tidak terlalu menghalangi. Ya, itu satuan uang Yunani. Nah, 1 talenta kalau kita lihat di konkordansi Alkitab itu dinyatakan 6.000 dinar. 1 dinar ini seberharga apa sih gitu kan pertanyaannya. 1 dinar ini itu seharga 1 hari upah buruh. Jadi kalau zaman dulu, buruh-buruh itu ngumpul pagi hari ya, terus dia sudah bersiap di depan seorang tuan, terus tuannya ini milih bakalan, oh siapa nih yang paling badannya keker, kuat gitu. Oke, kamu kerja sehari dapat 1 dinar upahnya. Nah, kalau di dalam budaya Yahudi, hari liburnya dalam 1 tahun itu dipotong hari libur, hari Minggu, dan hari-hari perayaan lainnya. Total hari kerjanya itu ada 300. Kalau 6.000 dinar tadi dibagi sama 300 hari kerja, maka kita mendapatkan bahwa 1 talenta itu setara dengan 20 tahun buruh bekerja. Banyak enggak menurut teman-teman? Banyak enggak? Banyak dong. Banyak loh, 1 talenta itu banyak. Saya kasih dalam terjemahan yang lain ya. Nah, Matius 25 ayat 15 versi TSI. Pegawai yang pertama menerima 150 kg keping perak. Teman-teman jangan bingung ya. Karena memang dalam beberapa terjemahan-terjemahan yang lain, itu talenta ini terjemahannya banyak. Ada yang berupa emas, ada yang berupa keping perak gitu. Ada yang talenta gitu. Nah, pegawai yang pertama menerima 150 kg keping perak. Pegawai yang kedua menerima 60 kg perak. Dan pegawai yang ketiga hanya menerima 30 kg perak. Kemudian orang kaya itu berangkat. Saya sempat searching beberapa waktu lalu, mungkin 1 bulan lalu gitu ya. 1 kilogram perak itu seharga 14,4 juta. 1 kilogram perak. Berarti kalau kita kalikan dengan 30 untuk mendapatkan 1 talenta itu setara berapa rupiah gitu ya.
maka satu talenta itu setara 432 juta. Banyak nggak teman-teman tuh? Banyak nggak? Banyak gitu loh, banyak. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaannya terus, ngapain ya Tuhan itu kok ngasih kita talenta? Iya dong, ngapain sih kok Tuhan tuh ngasih kita talenta gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa Tuhan kasih kita talenta, kita perlu kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Iya toh, karena gini loh, karena gini. Kalau kita dikasih tujuan nih, misal saya minta apa? Esra gitu. Saya minta Esra gitu ya. Esra, tolong ya kamar tidur ini dibersihkan dari nyamuk, dibunuh nyamuk-nyamuknya gitu. Maka saya kasih Esra perangkap tikus. Enggak toh, enggak seperti itu toh. Jadi kalau mintanya bunuh nyamuk, ya dikasihnya Baygon bisa, Hit bisa. Wah ini sebut merek ya ini ya, jadi kayak jualan padahal enggak. Nah bisa juga apalagi raket nyamuk gitu kan. Jadi maksud saya Tuhan kasih kita talenta apa, bakat apa di dalam diri kita, itu tergantung dari tujuannya. Tergantung tujuan Tuhan itu apa di dalam hidup kita. Kalau tujuan Tuhan dalam hidup kita itu untuk apa misalnya? Ya dia akan sesuaikan gitu kan. Tuhan tuh akan memberikan sesuai dengan itu gitu. Ya. Jadi talenta dan tujuan ini sebenarnya berkorelasi teman-teman. Cuman saya mau kasih penekanan tentang memimpin ya. Cuman saya mau kasih penekanan tentang memimpin. Jadi terlepas dari tujuan hidup kita itu apa, kita sudah tahu atau belum, terlepas dari talenta kita apa, Tuhan mempercayakan apa pada kita, apakah kita sudah menggalinya atau belum. Terlepas dari semua itu, satu hal yang pasti, Tuhan itu pengen untuk kita menjadi pemimpin. Gitu ya. Kok bisa? Ya ini ayatnya. Saya rasa ayat ini juga cukup sering di-sharingkan di SMCC ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Jadi kalau dalam terjemahan yang lain atau bahasa aslinya, itu maknanya to govern. Jadi kita tuh perlu untuk memerintah. Berarti kan ngomong soal ya kita menjadi pemimpin gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang pemimpin, saya sempat merenungkan dan meramu ya menjadi satu kalimat. Memimpin itu berarti mereka percaya saya bisa membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Ya. Dari satu kalimat ini kita bisa menangkap 4 poin. Saya kasih warnanya beda-beda biar lebih jelas gitu kan. Yang pertama, mereka percaya. Mereka percaya saya. Berarti ngomong soal integritas. Kalau kita nggak punya integritas, kita nggak punya teladan, nggak bisa orang percaya sama kita. Gitu kan. Simpelnya integritas, kita semua udah banyak yang ikut humble ya. Pasti udah tahu ya, integritas ini ya kita ngomong A, melakukan A. Kalau ngomong B ya melakukan B, sama. Kelakuan, perkataan sama gitu, integritas. Mereka percaya saya bisa. Bisa ini berarti ngomong tentang skill. Berarti kita punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan terus gimana ya mau bawa orang ke sesuatu atau mengerjakan sesuatu, nggak bisa gitu. Terus yang ketiga membawa mereka. Membawa mereka ini ngomong tentang kepedulian teman-teman. Ya, kalau tidak punya kepedulian, ya kita nggak akan membawa orang-orang ya, akan cuek bebek gitu kan. Dan yang keempat, yang terakhir, ke masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik berarti bicara tentang
punya tujuan, punya visi gitu. Kalau nggak punya visi, ya ini contoh ya, satu kalimat ini tuh nggak bisa lepas satu. Contoh, saya bisa membawa mereka ke masa depan yang lebih baik gitu. Tapi nggak ada yang percaya sama saya loh. Terus ya apa? Terus gimana gitu kan? Kalau nggak ada yang percaya sama saya, terus saya mau membawa siapa ke masa depan yang lebih baik? Siapa? Skillnya punya, tapi nggak ada yang percaya sama saya loh. Soalnya saya seneng ngapusi. Apa sih ngapusi? Bujui ya, senang bujui gitu ya. Ini maaf ya, ini... Oh ya, bohong ya. Bujui ini juga bukan baku ya, maafkan ya. Ya, jadi Surabayaan nih ngapusi ya. Jadi nggak bisa gitu loh. Kita mau nggak ada mereka percaya saya, ya nggak bisa. Atau mereka percaya pada saya, membawa mereka ke masa depan yang lebih baik, tapi nggak punya ability gitu kan, nggak bisa apa-apa gitu. Waduh ya susah gitu toh. Siapa yang ya akhirnya, waduh dilihat kok dia ini juga nggak bisa apa-apa ya. Gimana ya? Bisa nggak aku masih percaya sama dia ya untuk tujuan yang besar itu? Ya nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Terus kalau misal kita percaya, oh mereka percaya sama saya punya kemampuan, saya bisa. Saya juga mau membawa mereka peduli, tapi nggak punya tujuan. Ya kayak Ronaldo ya, hebat gitu, tapi mainnya di lapangan yang besar nggak ada gawangnya. Lah ya mau ngapain gitu toh? Iya toh, mau ngapain gitu kan? Nggak jelas jadinya. Jadi memimpin ini ya 4 rangkaian itu perlu ada teman-teman. Maksudnya saya mendapat definisi ini sejak lama dan saya pegang sampai hari ini. Ya, penting untuk kita itu punya semua itu untuk kita bisa memimpin. Nah, mengapa kok talenta itu harus dikembangkan? Karena talenta itu modal dari Tuhan buat kita mengerjakan tujuannya Tuhan. Jangan berhenti pada modal dari Tuhan buat kita. Enggak bisa. Ya, saya geser lagi ya. Ya, itu modal dari Tuhan buat kita untuk mengerjakan tujuannya Tuhan. Jangan dipisah. Karena kalau kita pisah dari tujuan Tuhan, nanti modal dari Tuhan benar. Kita pakai, kita nikmati, kita kembangkan. Ternyata untuk kepentingannya kita sendiri. Biar kita mengumpulkan, misal nih, mengumpulkan banyak uang untuk beli barang-barang yang membuat kita kelihatan hebat. Menjadi salah ya, menjadi salah gitu, menjadi enggak tepat sasaran gitu. Kita tahu ada 3 visi ya dalam kehidupan kita. Visi universal, visi korporat, dan visi unik dalam kehidupan kita. Visi universal ya pasti ya sebagai orang Kristen kita perlu untuk memuridkan, perlu untuk menginjil ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan seterusnya gitu kan. Kita perlu untuk melakukan itu. Yang kedua visi korporat, visi yang ada di dalam perusahaan. Pasti ada ya perusahaan yang berkembang bertumbuh pasti punya visi ya. Ya perusahaan ini akan menjadi la gitu ya. Dan yang ketiga jangan lupa ada ya, yang ketiga ini penting. Visi yang unik yang Tuhan kasih buat pribadi lepas pribadi, teman-teman. Gitu. Nah, itu visi yang unik yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu yang perlu digali. Digali dengan rajin, terus-menerus, digumulkan, direnungkan gitu. Biar apa? Biar kita bisa menjawab hal itu gitu. Menjawab visi yang Tuhan kasih itu dalam hidupnya kita. Karena beda-beda. Visi yang Tuhan kasih buat saya, buat Rivaldi, buat Hendra, buat Esra, ya Esra lagi ya. Ya, itu beda-beda. Dan kita perlu untuk menggali gitu. Saya kenal satu orang ini punya visi dalam hidupnya itu pemuritan. Saya tanya, kenapa sih kok pemuritan visimu? Ya kok yakin kalau itu gitu ya? Ya dia jawab, kalau nggak melakukan ini, saya ngerasa something missing. Nggak bisa, kalau nggak melakukan ini tuh aku ngerasa nggak bisa gitu.
Dan kita semua di sini merasakan ya, maksudnya kalau ngobrol sama koko ini ya, itu kita bisa merasakan ya, tajam, kita dikuatkan, ya itulah kok Angga ya. Ya, itulah kok Angga, ya kan? Loh saya ngasih contoh kan yang teman-teman tahu gitu kan, yang teman-teman tahu. Jadi relate gitu dong, ya. Nah, enggak rahasia. Jadi, ya itu tadi, kok Angga itu visinya memuridkan. Dia bilang kalau nggak ngelakukan itu, nggak bisa. Ya, dan dia bayar harga buat hal itu. Nah, kita perlu nyari, teman-teman, visi yang dari Tuhan, yang unik buat kita ini apa. Sehingga talenta kita tadi, itu match dengan tujuan kita ini. Oh, kita akhirnya tahu. Gitu. Dua hal itu perlu digali, digumulkan, betul-betul gitu. Ya. Nah, kita lanjut nih soal talenta. Mari kita renungkan. Saya juga yakin ya, ayat ini itu ayat populer. Teman-teman pasti udah tahu juga gitu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu lalalala gitu. Dan seterusnya. Nah, ini ada 3 macam hamba. Yang 2 ini mentalitasnya sama, hamba 2 talenta, hamba 5 talenta. Tapi yang satu, yang pertama, yang 1 talenta ini yang mentalitasnya agak lain ya, agak lain. Dia memilih untuk menyembunyikan talenta tuannya itu. Nah, kalau kita melihat dari definisi pemimpin, kita bicara bahwa hidup kita ini punya tujuan, kita perlu jadi pemimpin. Nah, sebaiknya ya, atau wajarnya, kita memiliki mentalitas yang seperti apa? Harusnya yang menyembunyikan talenta atau yang mengembangkan? Tentu yang mengembangkan gitu kan. Yang mengembangkan talenta. Nah ini yang hamba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini padahal 5 talenta itu kalau dikali ya, sama rupiahnya tadi 430 sekian juta, itu 2 miliar lebih loh, 2,1 miliar loh. Pun itu dikatakan sama tuannya, perkara kecil. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah punya banyak hal gitu ya, udah nyiapin banyak hal demi hal baru, hal-hal yang besar buat kita, itu Tuhan siapin. Tapi kitanya siap gak? Kitanya itu yang kecil-kecil ini, itu kita setia nggak dalam semuanya itu? Kalau kita setia, ya tentunya Tuhan akan grojok ya, grojok ya? Aduh, sorry. Grojok ya? Mencurahkan, ya mantap Agnes, terima kasih ya. Tuhan akan mencurahkan gitu loh, dengan hal-hal yang baru gitu kan. Tapi ya, butuh untuk kita meresponi hati kita gimana gitu loh. Dengan semua yang Tuhan percayakan pada kita, tanggung jawab ini kita well done enggak? Bener-bener baik enggak mengerjakannya gitu. Ya, sebenarnya saya baca dari NIV Study Bible. Poin perumpamaan talenta ini itu sebenarnya mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Nah, dikatakan gimana cara mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan? Ya kita kita mengembangkan talenta kita gitu loh. Gak ada jalan lain. Nah, ada 3 hal penting dalam pengembangan talenta, Ya.
Kita lihat di sini, waktunya menipis. Kemudian pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu, ya tadi sudah kayak saya disclaimer di awal, jangan bingung ya, karena memang beda-beda ya ininya penjelasannya mengenai talenta. Kemudian pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu datang dan berkata, Tuan, saya tahu Tuan seorang yang keras. Tuan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam dan memungut hasil di tempat Tuan tidak menabur benih. Ya, ini versi bahasa Indonesia sederhana. Hamba 1 talenta ini kekeliruannya sebenarnya apa sih sebenarnya? Kekeliruannya apa? Hamba 1 talenta ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa hamba 1 talenta ini tuh sirik sama yang 2 sama 5. Tapi pada nyatanya, dalam keluhannya ini, itu enggak gitu. Dia enggak iri loh. Perhatikan, dia enggak iri. Dia tidak iri dengan yang 2 sama 5 talenta, enggak. Tapi dia kekeliruannya itu, POV-nya keliru. POV-nya sama Tuhan, itu keliru. Dia, lihat, yang warna merah. Tuhan memetik buah di tempat Tuhan tidak menanam. Dan memungut hasil di tempat Tuhan tidak menabur benih. Maksudnya apa? Dia berarti ngomong gini loh. Tuan, kamu ini cuman bondo ngasih aku uang. Kamu loh yang gak ikut kerja, kamu pergi. Terus kamu pengen hasil. Wah, kamu ki jahat. Gitu loh. Iya toh. Jadi POV-nya tuh keliru sama tuannya. Loh seharusnya kan dia berpikir, loh 1 talenta itu kita semua loh. Sama-sama sadar bahwa itu besar. Kenapa dia gak berpikir, oh iya ya uangnya ini banyak ya. Ini sesuatu yang besar, berharga yang Tuhannya kasih pada aku. Aku mau semangat, mau getol mengerjakannya. Kenapa enggak seperti itu? Ya karena dia enggak mengenal Tuhannya. That's it. Simple. Makanya bahaya sekali. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita enggak berjumpa dengan Tuhan, kalau kita enggak mengenal Tuhan dengan benar, bahaya teman-teman. Bahaya, sungguhan. Hidup kita bisa tiada tujuan. Dan kita juga bisa apa? Kena Shiny Object Syndrome, SOS. Ya, SOS, Shiny Object Syndrome. Coba searching di Google, pasti muncul. Shiny Object Syndrome itu berarti kita melihat, wow, sesuatu yang lagi trending, kelihatan, wah, kita mau kejar itu. Umur kita lo berapa, teman-teman? Umur kita ini nggak panjang. Pendek. Yang panjang itu di kekekalan. Kenapa kok nggak kita itu spend waktu yang benar-benar yang kita investkan buat kekekalan nanti? Kenapa kok kita sibuknya yang Shiny Object Syndrome? Sedih betulan. Pendek hidup kita ini. Coba lihat Paulus. Keren banget. Dia perjalanan di 4 kali perjalanan misinya dia. Total saya searching dia kurang lebih 16.000 kilometer gitu ya. Dia kemana-mana gitu. Kurang lebih kayak 130 kali ke Jakarta. Surabaya, Jakarta. Dan itu tanpa mobil, dia juga melewati laut, dan dia bukan happy-happy ya, dia menyebarkan Injil gitu. Dan pada akhir hidupnya dia mengatakan, loh aku telah menyelesaikan pertandingan, aku telah. Loh, dia menyelesaikan banyak hal teman-teman dalam waktu hidupnya, yang kurang lebih juga sama dengan kita gitu. Keren banget gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, tuannya bilang apa? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, buat yang si 1 talenta ini tadi. Nah, maka dari itu, poin yang pertama dari 3 hal yang penting dalam mengembangkan talenta. Yang pertama itu, bangunlah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau POV kita benar sama Tuhan, kita pasti menghargai kok talenta itu dan kita kembangkan. Nah, yang kedua, harus agak cepat ini. Yang kedua, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Yang 5 dapat laba 5. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang 2 ngasilin 2. Yang 5 ngasilin 5. Apa Tuhan terus bilang, kamu ini kok tak kasih 2 ya kamu hasilnya 20 lah. Enggak optimal kamu itu. Apakah Tuhan bilang gitu? Enggak, teman-teman ya. Tuhan enggak bilang seperti itu. 2 ngasilin 2, good, bagus gitu. 5 ngasilin 5, good, bagus. Kita enggak perlu sibuk, poin saya ini, kita enggak perlu sibuk untuk ngelihat, oh talenta yang lain ini kok lebih banyak daripada aku ya. Talentaku kok rada dikit ya gitu. Enggak penting itu, enggak penting. Enggak penting. Karena Tuhan ngasih sesuai dengan kemauannya Dia. Yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan dengan yang Tuhan sudah kasih itu loh. Yang penting itu. Kalau kita sibuknya compare, aduh capek beneran. Dulu Kodian pernah khotbah, ada anak yang satu hari itu sibuk ngaca atau buka Instagram gitu loh. Kacau hidupnya habis gitu, bener. Sibuknya compare. Gak penting teman-teman, gak penting. Milikilah growth mindset. Jadi gak penting apa yang kita punya, gak penting. Apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Itu yang lebih penting teman-teman. Kita mesti do something dengan semua talenta dan kepercayaan yang Tuhan kasih itu. Ya, pahamilah teman-teman bahwa kerangka besar kehidupan ini itu konsistensi, bukan intensity. Mau nggak kalau punya pacar gitu ya? Hari ini tuh menggebu-gebu, yes kasih bunga, beliin bakso, jemput dia, ajak ke mall, nonton, semua dilakukan. Tapi habis gitu, besoknya kayak nggak ada apa-apa. Hah? Kamu, ya pergilah ngapain gitu. Duh. Jadi kacau gitu. Ya nggak bisa toh, nggak bisa. Konsistensi teman-teman. Kita hidup ini nggak tahu loh umur berapa dipanggil. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tuhan pengennya kayak perumpamaan ini ya, perumpamaan gadis yang bawa ini minyak ini. Nunggu mereka. Tapi waktu nunggu tuh ngapain? Ya bersiap-siap gitu loh. Bersiap-siap. Iya toh? Gitu ya. Jadi poin kedua, ya apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, miliki sense of urgency. Biasanya nih yang senang untuk menunda-nunda itu belum tahu tujuannya apa. Kalaupun tahu tujuannya apa, mungkin nggak tahu seberapa mulia tujuan itu atau seberapa berharganya tujuan itu. Kalau kita tahu sebuah tujuan itu sungguh berharga, kita pasti mati-matian mengerjakannya. Contoh Paulus deh. Paulus itu waktu dulu belum ketemu Tuhan, dia sibuknya itu ada orang Kristen bunuh gitu. Kristen bunuh gitu. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia sempat buta 3 hari itu, setelah itu berubah hidupnya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Langsung dia menginjil gitu kan. Langsung dia bisa berkata-kata dalam beberapa ayat di bawahnya itu, dia bisa berkata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh kok bisa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan setelah dia mengerti tujuannya apa, tujuan hidupnya dia apa, dia mati-matian gitu loh mengerjakannya. Garis bawahi ya, dia bertemu dengan Tuhan dulu loh, sebelum akhirnya tuh mati-matian mengerjakan tujuannya. Tujuan hidupnya kita kan dari Tuhan gitu kan ya. Bukan kita bikin sendiri loh, bukan kita bikin sendiri. Nah, saya mau ceritanya Pak David ini ya. Nah, Pak David Green ya. Bukan yang David Novandi ini, beda. Nah, yang Pak David Green ini ceritanya gini. Ya ini anaknya seorang pendeta. Dia 6 bersaudara. Dan dia ini adalah pebisnis. 5 saudaranya yang lain, pendeta semua teman-teman. Cuman dia yang enggak. Kadang dia itu ya kayak nyekukruk ya. Apa sih nyekukruk ya? Tahu lah ya. Ya, nyekukruk. Ya gini loh.
Ya cobalah kalau kalian punya ini ya penjelasan yang hah? Minder. Ya tadi saya udah kepikir minder, tapi saya kira nyekukruk itu lebih kayak iya gini loh, kayak gini loh saudara. Oh gini loh. Yang lain kok pendeta semua ya, saya kok enggak ya, saya gitu loh, tahu ya. Nyekukruk. Ya toh, di pinggiran dan dia gini loh. Dia mojok terus udah gitu ya. Pak David ini dulunya nyekukruk. Gitu ya. Dia mojok gitu. Nah, dia mojok. Nah, dia paling merasa, loh kok saya beda sendiri. Terus suatu ketika, dia ini waktu muda ya, waktu dia umur 20-an awal, dia itu kerja sebagai karyawan. Terus suatu ketika dia pulang dari kerja, dia itu cerita dengan semangat ke mamanya, "Mah, aku sekarang diangkat jadi manajer toko," gitu. "Oh, bagus David, bagus, hal itu bagus. Tapi apa yang kamu lakukan buat Tuhan?" Ditanya kayak gitu sama mamanya. Iya ya, dia mikir lagi. Baliknya kruk ya. Keliru nanti ini sampai rumah yang kenyang kruk ini ya, jangan-jangan. Nah, dia balik ke rumah, dia terus ya itu tadi. Iya ya, apa ya yang tak lakukan buat Tuhan dia. Soalnya yang saya bisa ini nggak bisa, saya nggak ada potongan pendeta. Saya ini bisanya membuat toko menjadi laris gitu. Tapi ya udahlah, dia lanjut jalan terus, ya. Nah, dia mulai usahanya sendiri itu di umur 29. Di awal 20-an kerja kan, ikut orang, sempat jadi manajer. Di akhir sekitar umur 29 itu dia mengembangkan usahanya sendiri yang bernama Hobby Lobby. Hobby Lobby. Kantornya di Oklahoma, di USA. Teman-teman nanti bisa searching aja, itu ada cabangnya banyak, besar. Dan Pak David ini sekarang ini sudah bilioner. Ya, dia sudah bilioner dolar, ya kan? Kekayaannya tuh di atas 1 miliar dolar. Kalau secara rupiah berarti kurang lebih sekitar 219 triliun kekayaannya, masuk Forbes. Saya bukan ngomong soal kekayaannya gimana, bukan ya. Nah, di Forbes juga dituliskan, Pak David ini bisa loh untuk beli satu armada Gulfstream. Armada Gulfstream itu armada yang dipakai para bilioner, jet pribadi itu loh. Bisa terbang sendiri, mau kemana terserah. Itu dia bisa beli. Tapi dia nggak beli. Dia hidup sederhana. Dia kemana-mana naik pesawat ekonomi. Gitu kan. Dia hidupnya berintegritas, penuh. Pajak-pajak beres, bersih. Hidupnya sederhana. Apalagi yang dilakukan Pak David. Dia mensponsori penerjemahan Alkitab. Penerjemahan Alkitab. Dari berbagai bahasa untuk ke suku-suku yang terpencil, yang di pelosok gitu, yang belum tersentuh. Dia mensponsori itu. Uang-uangnya tadi dipakai buat itu. Terus dia juga ini, kalau teman-teman pakai Alkitab Bible yang di HP itu, nah, judulnya Bible gitu, punyanya YouVersion. Ada yang pakai kan? Ya toh? Di situ ada banyak translatean, teman-teman bisa download for free toh. Betul ya? Itu free karena yang bayarin Pak David. Itu free karena yang bayarin Pak David ya. Bukan David Novandi ya. Ya. Jadi itu bisa free karena Pak David yang bayarin, ngesponsorin buat kita, puji Tuhan ya. Gitu. Jadi uang-uangnya dia, lihat dipakainya buat apa? Buat memuliakan Tuhan, teman-teman. Keren sekali. Ini contoh seseorang yang mengembangkan talentanya. Awalnya dia juga nggak ngerti tujuannya loh. Dia nggak ngerti tujuannya apa. Dia malah nyekukruk tadi. Ya. Tapi at the end, dia tetap mengembangkan talentanya. Meskipun dia belum tahu tujuannya apa. Dia kembangkan talentanya terus, dia setia. Sampai suatu titik. Nah ini, sampai suatu titik. Sebentar ya, saya mau nambahin dikit. Apalagi yang dia lakukan ya, itu gini. Waktu Natal, dia pasang billboard gede di jalan gitu. Usaha orang, usaha manusia untuk menggapai Tuhan, itu agama. Tapi usaha Tuhan menggapai manusia, itulah makna Natal yang sesungguhnya. Terus di bawahnya ada hotline-nya,
bebas biaya, dan ada nama perusahaannya dia. Dia pakai untuk nginjil. Dengan salah satu caranya seperti itu. Dan dia, menurut saya cukup radikal ya. Biasanya kan ada yang mungkin takut-takut atau gak maulah kelihatan perusahaannya terlalu Kristiani atau gimana. Oh dia cantumkan nama perusahaannya apa gitu. Radikal orang ini. Keren sekali saudara-saudara, beneran. Keren sekali. Nah, apa yang akhirnya membuat dia itu klik? Itu waktu akhir 70-an, dia masih awal-awal ngerintis, belum ada cabang, baru satu. Terus tiba-tiba dia dapat impresi dari Tuhan. Kamu harus ngasih sumbangan $30.000 di tahun 70-an itu. Ya itu besar sekali ya. $30.000 itu tahun besar sekali. Nah, kamu harus ngasih sumbangan $30.000 untuk misionaris. Ngedumel dia, ya manusiawi ya. Dia ngedumel. Loh tuh ini baru utang $600 buat bikin usaha. Belum ada hasilnya. Aduh. Tapi pada akhirnya dia nurut sama Tuhan. Dia kasih. Gak lama setelah dia kasih, beberapa waktu berselang, ditelepon dia sama yayasan misionarisnya tadi. Pak, tadi pagi kami itu berdoa untuk solusi mengenai dana. Lalu Bapak mengirimkannya pada kami. Gitu. Sejak saat itu, dia itu klik. Oh iya, kok bisa gini ya? Gak kebetulan ya. Sejak saat itu, dia klik. Oh oke. Mungkin memang cara Tuhan pakai saya. Ya seperti ini. Saya mungkin bukan pendeta. Tapi saya memang punya hati beneran buat Tuhan gitu. Dan ini caranya. Gitu teman-teman. Keren sekali toh Pak David ini. Keren sekali. Kalau gak disebut gereja ini yang depan tambah keren gitu. Iya toh. Keren sungguhan. Jadi kembali lagi teman-teman ya. Dua hal ini perlu kita gali. Betul-betul kita gumulkan, kita gali. Tujuan dan talenta kita apa. Ya. Talenta Tuhan kasih agar kita semakin strong. Kita kembangkan terus. Untuk kita mengerjakan tujuannya Tuhan. Gitu. Dua ini berkorelasi lah. Gak bisa tahu tujuan aja tahu. Tapi kita gak mengembangkan diri. Ya gak bisa. Gitu ya. Jadi ayolah teman-teman. Perlu. Talenta ini perlu untuk dikembangkan. Saya percaya gini. Yang menyadari keberhargaan, tujuan, dan talenta, mereka pasti mengerjakannya mati-matian. Yang menyadari keberhargaan, tujuan, dan talenta, pasti mengembangkan itu semua dengan gila-gilaan. Gak mungkin biasa-biasa hidupnya. Ya. Mungkin sampai di situ aja sharing dari saya. Belum saya tutup, saya mau tanya lagi teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang merasa telah diberi talenta sama Tuhan? Bisa lambaikan tangan? Nah, ini lebih banyak ya. Berarti kelihatannya cukup baik berarti. Nah, terus pertanyaan kedua, berapa banyak yang merasa bahwa talenta itu sangat berharga teman-teman? Bisa lambaikan tangan? Oke, lebih banyak, puji Tuhan ya. Ya, oke, baik. Demikian sharing saya pada pagi hari ini. Saya mau doa buat teman-teman, boleh ya? Ya, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh mengenal Tuhan. Boleh mengenal Tuhan dengan benar. Boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk Engkau boleh menyatakan Tuhan pada kami. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan buat hidup kami. Dan kami juga mau Tuhan agar Engkau bangkitkan semangat Tuhan. Kerinduan hati yang berkobar-kobar untuk mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena apa yang sudah Engkau percayakan pada kami itu sesuatu yang besar Tuhan, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu agar hidup kami bukan untuk kami, hidup kami untuk mengerjakan tujuan yang lebih mulia Tuhan. Bukan tujuan kami pribadi Tuhan, tapi tujuan-tujuan-Mu ya Tuhan. Kami mau cari tahu itu Tuhan dalam kehidupan kami.
Sehingga kehidupan kami ini bisa finishing well Tuhan. Gak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat semuanya, buat kasih karunia-Mu yang melimpah atas hidup kami. Engkau telah menebus kami semuanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkata-kata lebih dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini terbatas, tapi Roh Kudus sudah ada dalam hati kami. Dan Roh Kudus itu yang akan menjadi pengingat dan penolong kami menerjemahkan setiap firman yang didengar, setiap firman yang direnungkan Tuhan. Sehingga itu menjadi rema dan bisa kami hidupi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur benar-benar Tuhan. Kami bisa hidup di dalam komunitas Tuhan. Karena kami percaya komunitas ini yang terus menguatkan kami Tuhan. Kumpulan orang percaya ini Tuhan yang akan menjadi kobaran api Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau senantiasa hidup Tuhan seperti bagaimana rasul-rasul hidup pada waktu itu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.